Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lorenza Aristompul dengan NIM C1C025130. Saya akan mempresentasikan materi perpajakan dengan judul Timbulnya Utang Pajak, Penagihan Pajak, dan Hapusnya Utang Pajak. Latar belakang masalah. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam APBN Indonesia yang dikelola melalui sistem self-assessment, sehingga wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan utang pajak yang secara teoritis muncul berdasarkan ajaran material atau formal yang menentukan dasar penagihan oleh negara. Penagihan dilakukan bertahap dari pendekatan persuasif hingga tindakan penyitaan dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Sementara utang pajak dapat dihapus melalui pelunasan, pengampunan, kemudian jika wajib pajak meninggal, atau kadaluarsa untuk menjamin kepastian hukum. Nah, jadi pajak itu merupakan anggaran utama pendapatan bulanan bagi negara. Jadi saat wajib pajak itu melanggar aturan atau tidak membayar pajak, maka otoritas pajak itu berhak untuk menagihnya. Lanjut, timbulnya utang pajak. Utang pajak merupakan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang dalam sistem self-assessment Indonesia timbul secara otomatis ketika unsur subjektif dan objektif perpajakan telah terpenuhi tanpa harus menunggu surat penetapan dari otoritas pajak. Penentuan waktu timbulnya utang pajak menjadi penting karena berkaitan dengan jatuh tempo pembayaran, pengenaan dengan sanksi administratif, serta dasar hukum bagi negara untuk melakukan penagihan. Jadi utang pajak itu pada dasarnya kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak untuk membayar sejumlah pajak. Nah, itu bersifat wajib. Nah, karena Indonesia itu menganut sistem prinsip self-assessment, yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab, untuk menghitung, melaporkan pajak mereka sendiri. Namun, jika wajib pajak tidak membayar pajak, maka otoritas pajak berhak untuk menagihnya. Nah, oleh karena itu, dalam sistem pajak Indonesia, munculnya utang pajak tidak selalu memerlukan tindakan aktif pemerintah. Sebaliknya, kewajiban pajak tersebut secara hukum ditetapkan setelah terpenuhnya peristiwa pajak, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Nah, menurut studi 2022, timbulnya utang pajak dapat dijelaskan melalui dua ajaran utama, yaitu ajaran formil. Nah, ajaran formil yaitu bahwa utang pajak timbul setelah penerbitan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Nah, jadi wajib pajak itu akan membayar pajak dan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak jika sudah ditetapkan oleh Fiskus. Jadi, dalam artian berarti bisa kita simpulkan bahwa jika surat keterangan SKP-nya, surat ketetapan pajaknya belum diterbitkan, maka wajib pajak itu tidak dianggap memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Selanjutnya, ajaran material. Nah, yaitu bahwa kewajiban pajak timbul akibat diberlakukannya undang-undang, bukan akibat tindakan petugas pajak. Nah, jadi dalam hal ini utang pajak sudah ada tanpa harus menunggu penerbitan surat ketetapan pajak oleh otoritas pajak. Nah, jadi menurut ajaran material, timbulnya kewajiban pajak itu disebabkan oleh ketentuan undang-undang dan pemenuhan serangkaian yang secara hukum menimbulkan utang pajak. Jadi dia ditentukan dari undang-undang, jadi tidak perlu menunggu oleh surat ketetapan dari otoritas pajak atau Fiskusnya.
Selanjutnya, penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan rangkaian tindakan otoritas pajak untuk memastikan wajib pajak melunasi utang pajak sesuai ketentuan hukum, terutama ketika kewajiban tidak dipenuhi secara sukarela. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan dilakukan secara bertahap melalui peringatan, surat teguran, tindakan pencegahan, penyitaan, penahanan, hingga penjualan barang sitaan guna melunasi utang pajak. Itu seperti lelang ya, dan biaya penagihannya. Jadi bisa juga, jadi dianya menjual penjualan barang itu, contohnya itu pelelangan. Nah, hal ini yang dirangkum dalam dua kategori utama, yaitu penagihan pajak. Nah, penagihan pajak itu ada, menurut Mardiasmos 2016 itu penagihan pajak itu serangkaian upaya yang dilakukan, dan menurut Suwandi itu menyatakan bahwa penagihan pajak itu terbagi menjadi dua. Penagihan pajak pertama, penagihan pajak pasif. Nah, pada tahap ini otoritas pajak hanya memberitahukan wajib pajak mengenai kewajiban pajak mereka. Nah, jadi pada penagihan pajak pasif ini seperti surat teguran atau otoritas pajak hanya memberitahukan. Nah, yang kedua itu penagihan pajak aktif. Nah, jadi pada tahap ini otoritas pajak bersama dengan petugas pajak mengambil tindakan langsung melalui penyitaan aset dan lelang dalam upaya mengumpulkan kewajiban pajak yang belum dibayar. Nah, jadi kalau misalnya dikasih surat teguran oleh otoritas pajak tapi tetap tidak membayar pajak, maka otoritas pajak bersama dengan petugas pajak langsung mengambil tindakan aktif. Mereka langsung melakukan penyitaan atau pelelangan untuk membayar pajak oleh wajib pajak tersebut. Selanjutnya, hapusnya utang pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk melunasi semua utang pajak yang belum dibayar. Jika kewajiban ini belum dipenuhi, proses penagihan dapat dilakukan oleh petugas pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, selain mekanisme penagihan, utang pajak juga dapat diselesaikan melalui pengurangan berdasarkan kompensasi atau kelebihan pembayaran pajak. Nah, jadi penghapusan hutang pajak itu bisa dari kelebihan pembayaran pajak dan juga berdasarkan kompensasi. Nah, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2024 menyatakan bahwa utang pajak dapat dihapuskan jika tidak dapat lagi ditagih. Karena yang pertama ada pelunasan. Jadi pelunasan itu yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kemudian kadaluarsa hak penagihan. Nah, ini jika lebih dari 5 tahun telah berlaku sejak berlakunya pajak, menjadi terutang atau berakhirnya masa pajak bagi tahun pajak atau bagi tahun pajak. Jadi dia jika lebih dari 5 tahun. Wajib pajak meninggal. Nah, ini dia terhapus jika wajib pajaknya itu meninggal tanpa meninggalkan warisan atau ahli waris. Yang keempat ada wajib pajak tidak ditemukan. Nah, ini jika wajib pajak tidak dapat ditemukan atau mereka tidak memiliki harta benda. Memiliki harta ya. Jadi yang kelima ada pembatalan NPWP. Nah, wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif pembayaran pajak. Jadi bisa dia dihapuskan. Kemudian terakhir adalah kebijakan khusus. Nah, kebijakan khusus ini biasanya dari pemerintah. Nah, misalnya melalui amnesti pajak atau penghapusan pajak. Jadi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang khusus, di mana sanksi administrasi dan pidananya itu dibebaskan. Oke, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa utang pajak timbul sebagai konsekuensi hukum ketika wajib pajak telah memenuhi unsur subjektif dan objektif perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam sistem assessment. Nah, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, otoritas pajak melakukan penagihan melalui mekanisme pasif maupun aktif untuk menjamin kepatuhan dan penerimaan negara. Utang pajak pada akhirnya dapat dihapuskan melalui pelunasan, kompensasi, kelebihan pembayaran, kadaluarsa, penagihan, kondisi tertentu wajib pajak, atau kebijakan khusus pemerintah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.